Dama dan Sinta telah menjadi sahabat sejak kecil. Mereka tinggal di sebuah kampung kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau yang membentang sejauh mata memandang. Kampung mereka sederhana, tetapi suasananya penuh dengan kedamaian. Rumah-rumah berdinding bambu, anak-anak berlarian di jalanan tanah, dan suara burung berkicau menemani pagi hari. Sejak mereka bisa berjalan, Dama dan Sinta selalu bersama. Orang tua mereka sering melihat mereka bermain di tepi sungai yang jernih, mengumpulkan kerikil warna-warni, atau mencoba menangkap ikan kecil dengan tangan kosong. Dama selalu menjadi pelindung bagi Sinta. Jika ada anak lain yang mencoba mengganggu Sinta, Dama akan berdiri di depannya dengan tangan terkepal. "Jangan ganggu Sinta," katanya dengan tegas meskipun tubuhnya kecil. Sinta, di sisi lain, selalu memiliki senyuman yang mampu menenangkan hati. Ketika Dama pulang dari sawah dengan wajah murung karena kelelahan membantu ayahnya, Sinta akan membawakannya segelas air kelapa segar yang dipetik langsung dari pohon di belakang rumahnya. "Ini buat kamu, Dama. Biar semangat lagi," katanya sambil tersenyum. Persahabatan mereka tumbuh seperti pohon besar yang akarnya kokoh menancap di bumi. Namun, di balik kebahagiaan mereka, ada perbedaan yang mencolok. Keluarga Sinta hidup lebih sederhana daripada keluarga Dama. Ayah Sinta adalah seorang petani kecil, sedangkan ayah Dama memiliki sawah yang cukup luas dan dikenal sebagai salah satu petani sukses di kampung. Meski begitu, perbedaan itu tidak pernah menjadi penghalang. Bagi Dama, Sinta adalah teman terbaiknya. Dan bagi Sinta, Dama adalah seseorang yang selalu ada untuknya, apapun yang terjadi. Saat usia remaja, Dama dan Sinta mulai membantu orang tua mereka mencari nafkah. Sinta membuka warung kecil di depan rumahnya, menjual es teh manis yang menjadi favorit warga kampung. Setiap pagi, Sinta dengan telaten mencampur gula dan teh, memastikan rasa minumannya selalu pas. "Teh ini bukan sekadar minuman, tapi juga semangatku," ujar Sinta kepada Dama suatu hari. Dama, di sisi lain, memilih usaha keliling. Dengan gerobak kayu yang dibuat sendiri oleh ayahnya, Dama menjajakan gorengan seperti tempe, tahu, dan pisang goreng. Ia sering berkeliling kampung, memanggil pembeli dengan suaranya yang lantang. Meski dagangannya sederhana, Dama selalu menambahkan sentuhan istimewa. "Aku pakai resep ibu," katanya dengan bangga. "Gorengan ini bikin orang balik lagi." Setiap sore, setelah pekerjaan selesai, Dama dan Sinta sering duduk bersama di depan warung. Mereka berbagi cerita tentang pelanggan mereka, tentang anak-anak yang lucu, atau tentang betapa sulitnya mendapatkan bahan baku saat musim hujan. Bagi mereka, kebersamaan ini adalah pelipur lara setelah hari yang panjang. Dama sering berkata, "Sinta, suatu hari nanti kita pasti akan punya warung yang lebih besar." "Aku yakin." Sinta hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu bahwa selama Dama ada di sisinya, apapun mungkin terjadi. Suatu pagi yang cerah, sebuah mobil hitam mengilap berhenti di jalan utama kampung. Mobil itu menarik perhatian penduduk, termasuk Dama dan Sinta. Dari dalam mobil keluarlah seorang pemuda yang tampak berbeda dari kebanyakan orang di kampung itu. Ia mengenakan kemeja putih rapi, celana panjang, dan sepatu mengilap. Wajahnya bersih dan tampak percaya diri. Pemuda itu bernama Rama, anak seorang pengusaha kaya yang memutuskan untuk tinggal sementara di kampung guna mencari ketenangan dari hiruk-pikuk kota. Rumah besar milik keluarga Rama yang selama ini kosong akhirnya dihuni kembali. Keberadaan Rama dengan cepat menjadi bahan pembicaraan warga. Banyak yang penasaran, termasuk Sinta. Rama pertama kali bertemu Sinta saat membeli es teh di warungnya. "Selamat pagi, Mbak. Saya Rama. Boleh pesan satu gelas es teh?" Sapanya dengan senyum ramah. Sinta, yang sedang sibuk melayani pelanggan lain, sedikit terkejut dengan keramahannya. "Oh, iya, Mas. Tunggu sebentar." "Ya," jawabnya sambil tersenyum malu. Dama, yang kebetulan sedang mengantar gorengan ke warung Sinta, memperhatikan interaksi itu dari kejauhan. Ia merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, meskipun ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Hari-hari berlalu, dan Rama semakin sering datang ke warung Sinta. Ia membeli es teh hampir setiap pagi, bahkan terkadang membantu Sinta mengangkat galon air atau menyusun kursi. Kehadiran Rama membawa suasana baru di warung itu. Sinta, yang biasanya hanya mendengar cerita Dama,
kini mendengarkan cerita-cerita Rama tentang kehidupan di kota besar, sesuatu yang membuatnya penasaran. Dama merasa posisinya mulai tergeser. Ia tak lagi menjadi satu-satunya orang yang selalu ada di samping Sinta. Namun, ia memilih untuk diam. Setiap kali ia melihat Rama tertawa bersama Sinta, ada rasa iri yang tak bisa ia ungkapkan. "Sinta, aku cuma mau lihat kamu bahagia," gumam Dama dalam hati, meskipun ia merasa berat. Sinta sendiri merasa bingung. Ia senang dengan perhatian Rama, tetapi ia juga tidak ingin kehilangan Dama, sahabat yang selalu mendukungnya. Dalam hati kecilnya, Sinta tahu bahwa hubungan mereka bertiga akan menjadi semakin rumit. Suatu sore, Dama mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya kepada Sinta. Mereka duduk di tepi sungai, tempat favorit mereka sejak kecil. Matahari mulai terbenam, menciptakan cahaya keemasan di atas permukaan air. "Sinta, ada sesuatu yang sudah lama ingin aku bilang," kata Dama dengan suara bergetar. Sinta menatap Dama dengan penuh perhatian. "Apa itu, Dama?" Dama menarik napas panjang. "Aku sayang kamu, Sinta. Bukan cuma sebagai sahabat, tapi lebih dari itu. Aku selalu ingin melindungi dan membuat kamu bahagia." Sinta terdiam. Ia tidak menyangka Dama akan mengungkapkan perasaannya dengan begitu jujur. Namun, sebelum ia sempat menjawab, Dama menambahkan, "Aku nggak minta kamu jawab sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu. Apapun yang kamu rasakan, aku akan tetap ada di sini untuk kamu." Sinta hanya bisa tersenyum kecil. Hatinya bimbang, tetapi ia tahu bahwa kejujuran Dama adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Malam itu, Sinta duduk sendiri di beranda rumahnya, memikirkan pengakuan Dama. Ia tahu bahwa Dama adalah orang yang selalu ada untuknya, seseorang yang begitu tulus dan jujur. Namun, perhatian Rama juga membuatnya merasa istimewa dengan cara yang berbeda. "Kenapa semuanya jadi serumit ini?" gumam Sinta sambil memandang langit malam yang dipenuhi bintang. Keesokan harinya, Rama kembali datang ke warung. Kali ini ia membawa bunga mawar merah yang ia letakkan di meja Sinta. "Untukmu," katanya singkat. Sinta terkejut, tetapi ia menerima bunga itu dengan senyum canggung. "Terima kasih, Mas Rama." Dama, yang kebetulan sedang melintas, melihat kejadian itu dari kejauhan. Ia merasa hatinya seperti diremas, tetapi ia tetap berusaha tersenyum. "Sinta, apapun pilihanmu, aku akan selalu mendukungmu," katanya dalam hati. Di rumah, Dama berbicara dengan ibunya tentang perasaannya. "Bu, aku nggak tahu harus gimana. Aku sayang Sinta, tapi sekarang ada Rama yang membuat semuanya jadi rumit." Ibunya menatap Dama dengan penuh kasih. "Nak, cinta itu bukan tentang siapa yang lebih dulu atau lebih lama ada. Cinta itu soal siapa yang bisa membuat hati seseorang merasa paling nyaman. Kalau Sinta memang jodohmu, dia akan memilihmu. Tapi kalau tidak, kamu harus ikhlas." Kata-kata ibunya menenangkan hati Dama, meskipun rasa sakit itu masih ada. Ia memutuskan untuk tetap menjadi sahabat yang baik bagi Sinta, apapun yang terjadi. Bulan purnama tiba, dan kampung tempat Dama dan Sinta tinggal mengadakan festival tahunan. Festival ini adalah momen yang dinanti-nanti oleh semua warga. Ada pasar malam, lomba-lomba, dan panggung hiburan di lapangan utama kampung. Bagi Dama dan Sinta, festival ini selalu menjadi momen spesial sejak kecil. Mereka akan berkeliling bersama, menikmati berbagai jajanan, dan tertawa sepanjang malam. Namun tahun ini berbeda. Rama mengajak Sinta untuk datang bersama. "Aku ingin menunjukkan sesuatu yang spesial di festival nanti. Kamu mau ikut?" tanya Rama dengan senyuman meyakinkan. Sinta bingung harus menjawab apa. Ia tahu bahwa Dama juga pasti berharap bisa pergi bersamanya seperti tahun-tahun sebelumnya. Akhirnya, Sinta memutuskan untuk berbicara dengan Dama terlebih dahulu. "Dama, tahun ini kamu mau ke festival bareng aku, kan?" tanyanya sambil tersenyum. Dama, yang sedang menyiapkan gorengan di gerobaknya, berhenti sejenak. "Tentu, Sinta. Seperti biasa, kita berangkat sama-sama." Namun ketika malam festival tiba, Sinta merasa gelisah. Ia berdiri di depan rumahnya dengan mengenakan kebaya sederhana, tetapi sangat cantik. Rama datang dengan mobilnya, mengenakan pakaian yang tampak mewah. "Sinta, ayo kita pergi. Aku sudah siapkan sesuatu yang spesial,
katanya sambil membuka pintu mobil. Sementara itu, Dama menunggu di depan gerobaknya dengan baju yang lebih sederhana. Ia membawa sebuah kantong kecil berisi kembang gula, camilan favorit Sinta sejak kecil. Ketika ia melihat mobil Rama berhenti di depan rumah Sinta, hatinya terasa perih. Sinta memandang ke arah Dama dan Rama secara bergantian. Ia tahu bahwa keputusannya malam ini akan mengubah segalanya. Sinta menatap Dama yang menunggu dengan penuh kesederhanaan, lalu kembali memandang Rama yang penuh janji kemewahan. Ada sesuatu yang berputar dalam benaknya, cinta sejati bukanlah tentang apa yang terlihat di luar, tetapi apa yang ia rasakan di dalam. Ia mendekati Dama, tersenyum hangat, lalu berkata, "Aku lebih memilih berjalan bersamamu di jalan setapak ini, Dama. Karena kamu adalah rumahku." Rama, meski kecewa, hanya bisa tersenyum pahit dan pergi tanpa sepatah kata. Hanya berujar dalam hati, ini bukan kisah Rama Sinta, ini kisah Dama dan Sinta. Dan cerita ini berakhir bahagia untuk Dama dan Sinta yang bersatu selamanya.